Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini kami ingin menceritakan satu kisah tentang Sabit bin Ibrahim yang diminta untuk menikahi seorang perempuan karena memakan sebiji apel yang bukan miliknya. Seorang laki-laki yang soleh bernama Sabit bin Ibrahim sedang berjalan di pinggiran kota Kufah. Tiba-tiba dia melihat sebuah apel yang jatuh keluar pagar dari sebuah kebun buah-buahan. Melihat apel yang merah, tergeraklah hati beliau untuk mengambilnya. Apalagi ketika itu beliau sedang dalam keadaan kehausan. Maka tanpa berpikir panjang, dipungut dan dimakannya lah buah apel yang lezat itu. Akan tetapi baru setengahnya yang dimakan, dia teringat bahwa buah itu bukanlah miliknya dan dia belum mendapat izin daripada pemilik apel itu sendiri. Maka ia segera pergi ke dalam kebun, hendak menemui pemiliknya agar meminta dihalalkan buah yang telah dimakannya. Di kebun itu beliau bertemu dengan seorang laki-laki tua. Maka langsung saja beliau berkata, "Wahai tuan, aku sudah memakan setengah dari buah apel tuan. Aku berharap tuan menghalalkannya untukku." Orang itu menjawab, "Wahai anak muda, aku bukan pemilik kebun ini. Aku cuma khadamnya yang ditugaskan untuk menjaga dan mengurus kebun ini." Dengan nada menyesal Sabit bertanya ketika itu, "Lalu di mana rumah pemiliknya? Aku akan menemuinya dan meminta agar dihalalkan apel yang telah kumakan ini." Pengurus kebun itu memberitahukan, "Apabila engkau memang berkeinginan pergi ke sana, maka engkau membutuhkan waktu sehari semalam untuk menempuh sampai ke rumahnya." Sabit bin Ibrahim bertekad akan pergi menemui si pemilik kebun itu. Katanya, "Tidak mengapa wahai bapak, aku akan tetap pergi menemuinya meskipun rumahnya sangat jauh. Aku telah memakan apel yang tidak halal bagiku karena tanpa seizin pemiliknya. Bukankah Rasulullah SAW sudah memperingatkan kita melalui sabdanya, kullu lahmun nabata min haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh daripada barang yang haram, neraka lebih layak untuk mereka tempati." Kemudian Sabit pergi juga ke rumah pemilik kebun itu, dan dalam mengarungi perjalanan yang begitu panjang, keesokan harinya Sabit sampailah ke rumahnya. Kemudian Sabit mengetuk pintu seraya memberikan salam dengan sopan. Setelah pemilik rumah membuka pintu, kemudian Sabit berkata, "Wahai tuan yang pemurah, saya sudah terlanjur memakan setengah daripada buah apel tuan kemarin yang jatuh di luar kebun tuan. Karena itu, maukah tuan menghalalkan apa yang sudah kumakan itu?" Lelaki tua yang ada di hadapan Sabit mengamati dan memperhatikan dengan cermat tentang keadaan Sabit. Lalu beliau berkata dengan tiba-tiba, "Tidak, aku tidak boleh menghalalkannya kecuali engkau memenuhi satu syarat." Sabit merasa khawatir dengan syarat itu karena ia takut tidak dapat memenuhinya. Maka segera ia bertanya, "Apakah syarat itu wahai tuan?" Orang tua itu menjawab, "Bila engkau ingin kuhalalkan
apel yang telah kau makan, maka engkau harus mengawini putriku. Kemudian Sabit berkata, apakah karena hanya aku memakan setengah buah apel Tuan yang keluar daripada kebun Tuan, aku harus mengawini putri Tuan? Yang namun pemilik kebun itu tidak memperdulikan pertanyaannya. Malah ia menambahkan, sebelum pernikahan dimulai, wahai anak muda, engkau perlu tahu bahwa putriku itu serba kekurangan. Dia seorang gadis yang buta, bisu, dan tuli. Bahkan lebih daripada itu, ia juga seorang orang yang lumpuh. Sabit amat terkejut mendengar keterangan daripada pemilik kebun itu. Dia berpikir dalam hatinya, apakah perempuan seperti itu patut dia persunting sebagai istri? Karena memakan setengah apel yang tidak halal baginya? Kemudian pemilik kebun itu menyatakan lagi, bila kau tak ingin memenuhi syarat itu, maka apel yang telah kau makan tidak pernah aku halalkan. Setelah Sabit mendengar daripada ucapan pemilik kebun itu, maka ketika itu Sabit menjawab, baiklah Tuan, apabila persyaratanmu itu yang membuat apel ku makan itu halal, maka ku penuhi. Aku akan menikahi putri Tuan, yang insya Allah aku akan memenuhi kewajiban-kewajiban dan hak-hakku kepadanya. Karena aku amat berharap Allah selalu meridaiku, dan mudah-mudahan aku dapat meningkatkan kebaikan-kebaikanku di sisi Allah bersama putri Tuan. Maka orang tua itu tersenyum mendengarnya. Kemudian pernikahan pun dilaksanakan. Pemilik kebun itu menghadirkan 2 orang saksi yang akan menyaksikan akad nikah mereka. Sesudah perkawinan selesai, Sabit dipersilahkan masuk ke dalam kamar istrinya. Sewaktu Sabit ingin masuk ke kamar pengantin, beliau berpikir, akankah aku memberikan salam sementara istriku adalah seorang orang yang tuli? Apakah nanti ia bisa mendengar? Kalaupun bisa mendengar, apakah ia bisa menjawab? Bukankah ia seorang yang bisu? Namun pikiran itu beliau hilangkan. Biarlah ku berikan salam. Kalaupun istriku tak menjawab, bukankah para malaikat banyak di rumah ini untuk menjawab salamku? Kemudian beliau memberikan salam. Tak disangka sama sekali wanita yang ada di hadapannya dan kini resmi menjadi istrinya itu menjawab salamnya dengan baik. Ketika Sabit masuk hendak menghampiri wanita itu, dia mengulurkan tangan untuk menyambut tangannya. Sekali lagi Sabit terkejut karena wanita yang kini menjadi istrinya itu menyambut uluran tangannya. Ketika itu Sabit sempat terhentak menyaksikan kenyataan ini. Kata ayahnya, dia wanita yang tuli dan bisu, tetapi ternyata dia menyambut salamnya dengan baik. Jika demikian, berarti wanita yang ada di hadapanku ini dapat mendengar dan tidak bisu. Ayahnya juga mengatakan bahwa dia buta dan lumpuh, tetapi ternyata dia menyambutku dengan ramah dan mengulurkan tangannya kepadaku. Sabit berpikir, mengapa ayahnya menyampaikan berita-berita yang bertentangan dengan keadaan anaknya yang sebenarnya? Setelah Sabit duduk di samping istrinya, dia bertanya, ayahmu mengatakan kepadaku bahwa engkau buta. Mengapa? Wanita itu kemudian menjawab, ayahku benar, karena aku tak melihat apa-apa yang diharamkan oleh Allah selama hidupku. Kemudian Sabit bertanya lagi, ayahmu juga mengatakan bahwa engkau tuli. Wanita itu menjawab, itu juga benar, karena aku tak mendengar seumur hidupku berita-berita
yang diharamkan oleh Allah dan yang membuat Allah tidak ridha kepadaku dengan berita itu. Kemudian wanita itu menyambung, ayahku juga mengatakan kepadamu wahai suamiku bahwa aku bisu dan lumpuh, bukan? Sabit mengangguk perlahan, mengiyakan pertanyaan daripada istrinya. Selanjutnya wanita itu berkata, aku dikatakan bisu karena dalam banyak hal aku hanya menggunakan lidahku untuk menyebut asma Allah saja. Aku juga dikatakan lumpuh karena kakiku tidak pernah pergi ke tempat-tempat yang boleh menimbulkan laknat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu Sabit amat sangat bahagia mendapatkan istri yang ternyata amat salihah dan wanita yang memelihara dirinya. Dengan bangga ia berkata tentang istrinya, ketika kulihat wajahnya, subhanallah, dia bagaikan bulan purnama yang timbul di malam yang gelap gulita. Ikhwan, Sabit dan istrinya yang salihah dan cantik itu hidup rukun dan bahagia. Tidak lama kemudian mereka dikaruniai seorang putra yang ilmunya memancar hikmah ke seluruh penjuru dunia. Beliau adalah An-Nu'man bin Thabit, atau yang ma'ruf di kalangan kita dengan sebutan Imam Abu Hanifah. Mudah-mudahan video ini menjadi pelajaran bagi kita. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.